Kullun nasi nuyam. Semua manusia itu kalau masih hidup seakan-akan mereka itu dalam keadaan tidur, lelap, nikmat, indah dengan mimpi-mimpinya. Pagi bangun, kemudian beraktivitas, siang makan siang, sore beraktivitas lagi, malam sudah mulai istirahat, terus tidur, terus menikmati hidup-hidupnya. Mereka merasa hidup ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada pertanggungjawaban. Wa idza matu intabahu. Apabila mereka mati, baru menjerit sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Wa idza matu intabahu. Apabila mereka mati, baru terasa menangis, tetesan-tetesan air mata yang terus mengalirnya. Tetesan-tetesan air mata yang terus mengental, nyampe keluar. Tetesan air mata berwarna kecoklatan, nyampe berubah menjadi merah, menjadi hitam, nyampe berubah menjadi warna darah kental keluar dari mata. Mereka meratapi, kenapa dulu aku masih hidup? Hanya untuk bersenang-senang. Pagi, siang, sore, malam. Tidak dipersiapkan untuk mengumpulkan bekal-bekal kematiannya. Wa idza matu intabahu. Apabila mereka mati, baru sadar. Sadar. Mereka membentur-benturkan kepalanya di alam kuburnya. Mereka pun mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabb, hidupkan kami sebentar saja, sejenak saja. La'amalu amalan salihah. La'amalu salihah. Tentu aku akan beramal yang baik. Tentu akan mensedekahkan harta bendaku. Jeritan yang sekencang-kencangnya. Tiada yang dengar jeritan itu kecuali hewan-hewan. Tiada yang dengar jeritan itu kecuali yang ada di alam kuburnya. Hidup sunyi sendirian, tanpa istri, tanpa suami, tanpa anak, tanpa kedua orang tuanya, tanpa guru, tanpa teman, tanpa tetangga, tanpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebuah ratapan yang tidak akan berhenti. Tetesan air mata yang tidak akan berhenti. Mereka meraung-raung, mereka mencapi-capi organ tubuhnya, wajah mereka cakar-cakar, mereka menggetuni, meratapi mulut mereka yang pernah mereka ucapkan dengan ucapan yang tidak baik. Mereka menusuk-nusuk matanya dengan mata yang selalu dibuat untuk melihat sesuatu yang haram. Melihat lelaki-lelaki yang tidak suaminya, melihat perempuan-perempuan yang tidak istrinya, melihat perkara-perkara yang batil, melihat gambar-gambar porno, melihat film-film porno. Mereka mencapi-capi, menghancurkan mata itu. Mereka pun mengatakan, wahai mataku, kenapa engkau terus? Mereka menangis, meratapi dengan sebuah ratapan yang tidak ada henti. Hari-hari yang mereka lalui tidak ada kenikmatan sedikit pun. Kullun nasi nuyam. Orang itu kalau masih hidup ya lupa kan. Lupa seakan-akan aman terus aman. Sehingga mereka tidak mempersiapkan diri. Sebuah keilmuan yang mampu untuk menghilangkan kekacauan, yang mampu untuk menghilangkan ketakutan, yang mampu untuk menghilangkan kesusahan, yang mampu mengkayakan dari sekali mereka belajar nyampe hatta yakin,
yang mampu menenteramkan, yang mampu mengindahkan, membahagiakan, yang mampu menghadirkan surga ada di depannya, yang mampu meletakkan sebuah angin sepoi-sepoi dalam kehidupannya, yang mampu menghadirkan bidadari-bidadari dalam hidupnya, yang mampu menghadirkan malaikat-malaikat kecil dalam kehidupan dirinya, yang mampu meletakkan sebuah makanan-makanan lazat, enak, nyaman. Dengerin kan? Tidak ada sebuah ilmu yang mampu untuk merubah semuanya itu. Yang tadinya jelek menjadi baik, yang tadinya fakir menjadi kaya raya, yang tadinya kacau menjadi indah, yang tadinya susah menjadi bahagia, yang tadinya neraka menjadi surga, kecuali ilmu agama. Sebagaimana yang pernah digumankan Rasul, yang pernah disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayuridillah, barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya. Mayuridillah bihi, barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya khairan, dikehendaki menjadi orang yang baik. Tidak sekedar baik kelak di akhirat saja, tidak sekedar baik kelak di surga saja, tapi fil hayati dunya wal akhirah. Mereka akan dibahagiakan oleh Allah mulai di dunia. Menemukan sebuah kumpalan-kumpalan harta karun dalam hidupnya. Menemukan sebuah pandangan matanya yang indah. Menemukan sebuah kelezatan yang dahsyat. Tanpa musuh semuanya adalah saudara, teman. Tanpa musibah semuanya adalah sebuah kenikmatan yang dahsyat. Setiap saat mereka menemukan syiar-syiar orang-orang salih, pertemanan mereka dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, orang-orang yang ahli makrifat, orang-orang zuhud, orang-orang sufi, orang-orang ahli hakikat, orang-orang yang selalu mendamaikan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Sebuah penelusuran dalam panca inderanya, matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, kulitnya, daging-dagingnya, tulang belulangnya, otot-ototnya, kelenjar-kelenjarnya, darahnya, semuanya ditelusuri dengan sebuah keindahan. Tiada orang yang semacam ini yang bisa menemukan sebuah khair fi dunya wal akhirah kecuali yufaqihu fiddin. Kecuali Allah pahamkan mereka dengan ilmu agama. Allah pahamkan dengan ilmu agama dengan baik. Allah pahamkan dengan ilmu-ilmu yang dikeluarkan lewat mulutnya para ulama salafus salih. Allah pahamkan ilmu-ilmu yang dikeluarkan dari mata hati seorang ulama yang dijauhkan dengan hubud dunia, yang dijauhkan dengan cinta-cinta dengan para pejabat dan umara. Mereka mendapatkan sebuah mutiara keilmuan yang indah dari mata hati yang tidak pernah cinta dengan harta, yang tidak pernah cinta dengan pangkat derajat, yang tidak pernah cinta dengan ijazah, yang tidak pernah mereka keroyokan berebut dengan indahnya harta benda. Ilmu yang dikeluarkan dari hati yang penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Nuruhu min nurillah. Cahaya itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah organ tubuh yang dijauhkan dari maksiat, dari dosa. Yang dikeluarkan oleh Allah, ilmu yang dikeluarkan dari sosok manusia yang terpilih. Dari silsilah yang jelas, dari orang tua yang jelas, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka yang jelas. Keilmuan yang sanad-sanad mereka dari guru-guru yang sikoh, dari ulama-ulama yang dipercaya. Sebuah keilmuan yang sudah membulat, sebuah keilmuan yang dihasilkan dari sebuah hati yang keimanannya tebal. Apabila iman mereka dibagikan kepada orang-orang yang hidup di dunia ini, tentu masih turah banyak. Keilmuan yang dari mulutnya, dari tenggorokannya, dari mata hatinya, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan silsilah yang baik dari masyayikh mereka
dari ulama-ulama mereka, dari ulama-ul mutaakhirin, dari ulama-ul salafus salih, dari para ulama pendahulu-pendahulunya, para kekasih-kekasihnya, dari para tabi'in, dari para sahabat, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, minallahi azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang terjaga, mereka yang terjaga dari pandangan yang haram, mereka yang terjaga dari hati yang menggerenjetkan sesuatu yang haram, mereka yang melihat semua manusia adalah waliyun min auliyaillah, mereka melihat semua orang adalah ahli surga, mereka melihat dunia ini adalah sebuah kenikmatan yang dasar, tidak ada ujian, tidak ada bencana, tidak ada apapun kecuali hidup mereka adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mereka berlomba-lomba dari bangun tidurnya, siangnya, sorenya, malamnya, terus mereka sibukkan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat. Mereka yang tidak pernah takut dengan ini itu. Mereka yang tidak pernah takut dengan adanya santri tidak punya santri. Mereka tidak pernah takut dengan antara sehat dan sakit. Mereka tidak pernah takut antara musibah dan tidak musibah. Mereka yang tidak pernah takut tidak punya uang dan punya uang. Mereka tidak pernah membedakan antara fakir dan kaya. Mereka tidak pernah membedakan antara sifulan-sifulan. Kulluhum minallah. Mereka meletakkan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Satu, yang ada di dalam kalbunya hanya satu, hanya Allah. Tidak ada lam yalid, tidak ada yang melahirkan di dalam kalbunya, tidak ada ibu, ayah, guru, tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada siapapun kecuali adalah sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini mereka tidak pernah takut hidup di dunia, kan? La aufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah susah. Hidup mereka adalah sebuah kebahagiaan. Tetesan-tetesan air matanya adalah butiran-butiran mutiara yang bersumber dari mata air yang dari surga. Ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan yang mampu untuk menjadikan hati yang galau menjadi bahagia. Orang yang punya masalah hilang permasalahannya. Pergaulan mereka menjadikan sebuah keindahan yang alami, tidak dibuat-buat. Tiada orang yang susah datang kepadanya kecuali susahnya hilang. Tidak ada orang yang punya hutang kemudian hadir kepadanya kecuali hutangnya selesai. Tidak ada jomblo-jomblo yang nggak laku nikah kemudian hadir di depannya kemudian diberikan solusi lalu dapat calon istri ataupun suami. Semuanya ini akan mampu kita buka dengan kunci-kuncinya ilmu, yaitu nahu, sorof, lugah. Miftahul ulum, an-nahu. Kuncinya ilmu adalah nahu, kan? Bagaimana kita akan mampu membuka gudang-gudangnya ilmu itu? Kita akan membuka harta karunnya ilmu. Kita membuka mutiara-mutiara, jamrut-jamrut yang ada di dalamnya. Bila mana kita tidak paham dengan nahu, sorof, lughat. Apa nahu? Apa sorof? Apa lugat? Sebuah tiga keilmuan yang mampu menjawab sebuah pemahaman yang klasik. Kita memahami harokat di setiap kata. Kita memahami harokat Zaidun. Kita memahami harokat di akhir kalimat yang tadinya Zaid menjadi Zaidun, menjadi Zaidah, menjadi Zaidin. Memahami harokat yang ada di akhir kalimat ini namanya Karena pada dasarnya kita memahami nahwu sorof lugat itu ya untuk memahami itu, kan. Sedikit demi sedikit kita memahami fa fi'il, ain fi'il, kemudian lam fi'il. Memahami za, ya, dal dengan perubahan-perubahan mereka. Di saat kita lihat, kita baca berbentuk fi'il madi kemudian dirubah menjadi fi'il mudhari, berubah menjadi masdar mim, masdar qiyasi, masdar samai. Lalu kamu bisa merubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi,
kemudian isim zaman, isim makan, isim alat, kemudian kamu merubahnya menjadi sifat musyabbahah, amtilah mubalaghah, nyampe af'al tabdil. Perubahan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ini namanya namanya sorof. Kalau ini nahwu. Ulama-ulama dulu mengatakan an-nahwu abul ilm, abul ulum, wasarfu ulum. Nahwu adalah bapaknya ilmu, karena sosok bapak itu selalu hadir di terakhir, ya enggak? Ya. Sosok ibu di malam hari suami masih tidur lelap, si istri pun sudah menata popoknya si anak, ya enggak? Ya. Ngiliri, suaminya masih tidur lelap dengan mimpi-mimpi indahnya. Si istri ini sudah sibuk dengan anaknya, mengganti popok, mengganti ini, menidurkan. Setelah anaknya tidur, gantian menidurkan suaminya, ya enggak? Jam sudah menunjukkan pukul 3, si istri sudah bangun, menata seprimbetnya, menata spraynya, bantalnya, masuk di kamar mandi, mengambil air wudhunya, kemudian mandi, kemudian salat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat witir, menghabiskan waktu-waktunya. Sejenak berdoa, sejenak membaca Al-Quran sambil memandangi suami yang masih tidur lelap, anak yang masih tidur lelap, sambil mengacungkan kedua tangannya, meletakkan di dahinya anak. Rabbana israh sudura waladina wa zawtina, gitu loh, wa zawji, gitu loh. Ya Allah, berikan ya Rabb, berikan ya Allah kejernihan mata hatinya anakku dan suamiku. Lantunan doa-doa indah di akhir malamnya. Setelah itu pun masuk ke dapur masak. Ini ya enggak? Ya. Ini ibu ini subhanallah nyuci baju masak. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30. Suaminya pun dibangunkan dengan cara yang sangat luar biasa biar tidak mengganggu tidurnya si anak. Kak, bangun Kak. Sudah ada suara azan. Senang nggak punya istri seperti ini? Insyaallah. Amin. Kak, bangun Kak. Udah ada suara azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Terlihat suara sepoi-sepoi di pojok kampung, musola kecil. Yang imamnya sudah tua, dialah selalu menjadi muadzin, pujian, imami dewi. Coba Kak, bangun Kak. Itu tuh si imam udah mulai adzan, kasihan. Ayo bangun. Malah menata mul. Istri yang salikah pun mendekatinya, mengisik-isik kepalanya. Yang sayang, mau nggak masuk surga bersama aku? Terdengar suara yang masih serak-serak basah. Mau. Yuk bangun yuk. Dibangunkan dengan kelihatan terpaksa. Suaminya pun terbangun. Istrinya yang luar biasa menciumi cepipi kanan dan kiri, menatakan kaosnya, menatakan sarungnya, menyiapkan bajunya, menyiapkan serbannya, menyiapkan sajadahnya. Berangkatlah suami ke musala. Istri tidak ke musala karena ada sosok jabang bayi yang umurnya baru sekitar 3 bulan nungguin di kamar tidurnya. Mereka sibuk. Ini loh ilmu syaraf, yukan
ilmu ini loh, ilmu sorof yang merawat kosakata, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, dari bangun tidur nyampe sudah tidur, nyampe habis mapan tidur. Dengerin itu. Makanya Allah berwasiat kepada kaum lelaki, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai kaum lelaki, wahai para suami, pergaulilah istri-istrimu bil ma'rufi dengan pengertian. Dia sudah lelah dari bangun tidurnya, dia lelah di saat masak, dia lelah di saat cuci baju, dia lelah mengganti popok anakmu. Dengerin, sampai menyiapin makan. Suami pulang dari musola, duduk di ruang tamu sambil nonton TV, ya enggak? Istri itu sudah sibuk, sudah jungkir balik di dapur, nyampe wajahnya kelomprok bokong dapur. Suami sambil merokok. Astagfirullah. Semoga suami kita tidak merokok. Allahumma amin. Terdengar dari arah dapur, Kak, jangan rokok. Anak kita masih kecil. Nanti kalau terkena penyakit paru-paru. Istrinya pun menyecek itu rokok itu, mematikan rokok itu. Datang istri, membawa 2 gelas, yang satu kopi, yang satu air susu. Pilih mana kan? Campur kopi. Saya ngomong muni kopi berarti perokok, saya ngomong muni susu berarti tidak merokok. Mixing. Siapin air minum. Setiap nyiapin pun sambil mencium pipi kanannya. Kak, diminum ya. Biar kakak sehat nih. Subhanallah. Subhanallah. Terdengar suara rintian menangis. Yang hadir di kamar tidur bukan suami. Suami masih nonton Indosiar. Sibuk dengan memindahkan channel-channel televisi. Seakan-akan telinga mereka tidak mendengar jeritan anaknya. Cengar. Istri yang sedang cuci piring di dapur langsung meninggalkan peralatan di dapur itu, masuk di kamar, anaknya itu pun suami nggak pernah kak, suaminya masih menikmati nonton bel-belan. Gul, kak. Suara kenceng dari kamar tidak didengar sama sekali. Itulah sosok suami. Semuanya. Lelaki itu memang seperti itu. Dengerin nih, lelaki memang seperti ini ya. Hidupnya indah, menikmati dunia. Apa yang? Ambilkan pampers. Di mana? Tempat pampers itu nggak tahu. Oh saya itu dari nikah sampai sekarang, saya itu kalau di kamar itu jadi bodoh mutlak, 100% kebodohan saya. Disuruh nyarikan pampers, padahal ya tempatnya di situ terus. Nyari saja sering keliru. Di mana ya? Di mana? Itu tuh biasanya. Oh ini ya. Ini keliru, ini kan R. Ini nilainya Hasan. Oh, yang ukuran mana ya? Ini sebenarnya suami goblok. Suami seperti itu. Yang ukuran S nih, ambilin ukuran S. Gantiin pampers. Coba. Kak, buang ya. Ngono iki suamine megang pampers yang gini. Ya boleh. Waktu suami payah. Wis gak mau gantiin popok, gak mau nyeboi. Anak menangis dibiarin, suruh nyari pampers nggak ketemu.
Bareng kon gua pempes nek ngene sok. Alhamdulillah ini orang. Ini loh tugasnya ibu lo seperti ini, ruwetnya itu loh. Ilmu saraf itu ilmu yang ruwet, ilmu yang merawat dari fafiil, ain fiil, fiil. Ilmu yang selalu sibuk, tapi di dunia pondok pesantren ilmu saraf terlupakan. Betul enggak? Saya. Ilmu saraf terlupakan, yang selalu disebut-sebut adalah nahwu. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki, terdengar di sebuah pondok pesantren yang selalu melantunkan itu alfiyah. Saraf jarang dilantunkan. Percaya enggak? Ya. Pondok itu nahwunya itu, sarafnya itu sering terlupakan. Itulah nasib sosok ibu. Ibu adalah jasa-jasa mereka yang mengandung 9 bulan, yang merawat di saat masih kecil 2 tahun, menyusunya 2 tahun, nyampe besar, nyampe subhanallah, sudah dewasa berangkat mondok. Di saat sudah ada di pondok, yang bisa meneteskan air mata itu loh ibu. Aku sering ada ibu-ibu yang nganterin anaknya, pas pamitan toh, istrinya itu tuh menangis, bapaknya pengah. Siapa tuh? Siapa tuh? Anaknya diciumin, nak, kerasan ya nak, kamu akan aku banggakan kelak. Kamu akan aku dengan cita-cita yang luar biasa itu sang ibu. Bapak itu pendelang. Loh, ngono. Setelah anak ini punya nama, binnya itu bukan binnya sosok istri loh. Bukan ibunya loh. Yang digunakan adalah ayah. Nurul Fathiyah binti Ahmad Solih gitu loh. Ya enggak? Yang digunakan itu loh. Padahal yang paling rekoso ini ibu loh. Nyampe Rasulullah pun mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan oleh Allah di bawah telapak kaki para wanita-wanita. Mana daripada ummahat itu umun dijamakkan ya enggak? Ya. Ummahatun jamak mana salim ya? Beberapa ibu. Jadi subhanallah, swarga loh di bawah telapak kaki ibu loh. Dengerin kan? Rumangsamu sing mbok arani ibu ki, ibumu tok ngono. Makna daripada ibu ini adalah wanita yang melahirkan anak, itu namanya ibu, ya enggak? Nyampe Allah takdirkan para suami-suami itu keluar dari mulutnya kalau manggil istrinya sudah tidak sayang lagi, ma. Bu, ya enggak? Dulu di waktu saya nikah pertama kali, kalau manggil istri, ya habibati, ya habibati, habibah ta'al, ana urid, anti tajlis fi hauli. Indina. Indi. Ya habibah. Dulu di waktu aku masih keren, kalau sekarang udah keren. Nah, setelah saya punya anak, ganti panggilan itu menjadi umi. Ya enggak? Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kata-kata ibu itu menggunakan jamak, Kang. Siapa itu ibu? Ibu itu ada 3. Dengerin. Ibu itu ada 3. 1 adalah ibu yang melahirkan kita. Ya enggak? Siapa yang melahirkanmu? Ibu. 2 adalah ibu yang melahirkan istri kita atau suami kita. Siapa namanya? Mertua. Mertuamu rumangsami ora ibu ngono. Nomor 3 adalah ibu yang melahirkan anak-anak kita. Rumangsami beda ibu. Weh, Pak D. Pak E. Ibu ini ibu yang melahirkan anak-anak kita. Makanya banyak lelaki yang masuk neraka gara-gara apa coba? Gara-gara menyakiti hati istri. Astagfirullah.
Jangan harapkan engkau mendapatkan surga yang telah diletakkan Allah di bawah telapak kaki para wanita yang punya anak, kecuali engkau wajib hukumnya wa'asiruhunna bil ma'ruf, mempergauli para wanita-wanita itu dengan ma'ruf, dengan pengertian. Paham kan? Paham kan? Berlatih jangan cengeng seperti saya. Berlatih jangan cengeng seperti ayahmu. Berlatih jangan cengeng seperti laki-laki mereka. Di pondok ini waktunya Anda untuk mempraktikkan ilmu. Silakan Anda duduk di bawah di bawah terpal yang di bawahnya gerunjalan yang menjadi terapi pantat-pantatmu. Tapi tolong Kang, tolong, ini suara hatinya para wanita, tolong Mbok Yuhu, tempat ini diratakan yang bagus, yang enak, yang nyaman. Kalau perlu ini diberi busa-busa yang enak gitu loh Kang. Dengerin, sadar. Nanti sekarang ngaji ini dirancang gimana supaya Mbak kalau ngaji ini sekali duduk langsung kentul. Nyaman gitu loh. Dengerin berlatih. Sekarang aja kau masih menjadi santri, kau selalu mendapatkan nasihat-nasihat guru, saja kamu tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Bagaimana setelah berkeluarga? Bagaimana kau akan menjalankan wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu? Dengerin ya, dengerin dulu. Ini kebetulan di pagi ini kiai saya sekaligus ayah angkat saya. Di pagi hari ini beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti saya pun akan berangkat ke sana. Semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Dulu di waktu aku masih nikah anyaran itu megang pondok 2. Satu di sini. Ini belum ada pondoknya. Masih tanah orang semua. Saya rentanya di musola. Musola itu rumah saya pertama kali. Dulu musola itu bambu itu rumahku terbuat dari bambu. Kebetulan saya megang pondok Darut Taqwa di Purwodadi. Saya ngajarin putrinya dan gus-gusnya, neng-nengnya dan gus-gusnya. Aku ada akhirnya saya diangkat jadi anak angkatnya. Saya pernah dijadikan anak angkat sama seorang kiai. Di pagi ini beliau wafat. Insya Allah nanti terus saya ke sana. Siapa yang mau ikut? Aku. Semuanya. Ojan. Semuanya. Nanti tempatnya toh diratakan yang rapi, dihaluskan. Ya Kang ya? Insyaallah. Kang, ayo ya. Ayo. Ditutupi apa gimana gitu loh. Ditutupi, diratakan yang rapi cus ya. Ditatakan yang rapi. Pokoknya saya pulang nanti mungkin zuhur saja di rumah. Harus enak nyaman. Gimana caranya? Sehebat itu. Karena rata-rata ilmu sorof ini dilupakan. Di pondok-pondok pesantren itu sorof itu dilupakan. Yang sering diingat-ingat itu adalah nahwu. Makanya Allah dan Rasulullah pun mengajak kaum wanita dengan cara seperti itu. Dalam firman-Nya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dalam sabdanya al jannatu tahta qadamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Makna daripada surga ada di bawah telapak kaki itu bukan berarti
Ganti Mbak Sumargo ini. Golek ning ngisor sikil iki munggah. Golek ngisor sikil lo ngetine munggah. Bukan itu. Makna daripada surga di bawah telapak kaki ibu artinya di saat para wanita-wanita itu sudah ridho ikhlas dengan keberadaan kaum lelaki, disitulah surga akan dihadirkan oleh Allah. Hanya para lelaki hidupnya terseok-seok, ekonominya hancur berkeping-keping, serba kurang, hutangnya ke sana-sana. Setelah diteliti, suami kurang menghargai istri, suami kurang memiliki istri yang baik, suami tidak memberikan istri yang baik, suami jarang wa asiruhunna bil ma'ruf. Makanya saya wasiatkan kepada kamu, nanti kelak apabila engkau nikah, jangan pernah kau bawa pergi istrimu, kecuali usahakan kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Setuju enggak? Minimal punya mobil. Kalau nggak punya mobil, datang ke tempatku. Ustaz, gimana Ustaz? Nanti kalau mobil saya banyak, nanti kamu saya suruh milih. Kebetulan si Hasan punya mobil banyak. Di kardus ada berapa Mbak? Banyak itu. Ada mobil tangki, ada mobil yang kamu tinggal pilih. Itu kan. Nih, apa itu? Aku sering neliti ya. Apa itu? Setiap rumah tangga yang berantakan, setiap rumah tangga yang kurang harmonis, setiap rumah tangga. Setelah tak teliti itu, ini suami ini kurang sayang sama istri. Astagfirullah. Dengan wajah mereka yang jenggureng, nyampe bringose lho, sempat motong. Bringose nyampe nutupi cangkem. Istrinya api ngomong gini, Mas, Bu yo bringose dicukur, nggak berani. Karena suaminya kalau ngomong itu seperti beledek. Celotor, gak cocok siji, gelontang. Suami yang ngono kan. Astagfirullah. Beliau sing halus sing apik lho. Manggil itu dengan sebutan panggilan yang bagus, yang indah. Istri itu dengar ini langsung berubah gitu loh. Sampai kan orang kenal bisa kata dia duit, senengane nesunan, suarane kaya gledek. Ngger turu mesti sing digoleki sego. Paham kan ya? Nih, ilmu saraf ini. Ustaz, lu kok rampung pilih ngaji. Aja nanti. Kamu memahami Zaid, kemudian kamu tahu makna daripada Zaid adalah orang yang namanya Zaid. Orang yang namanya Zaid. Ini namanya Luhur. Zaid, orang yang namanya Zaid. Orang yang bernama Zaid ini namanya Lugat. Sampai di sini, Pak? Paham. Saya mempengaruhi kamu dengan cara untuk mendeteksi kosakata lewat metode. Lewat metode namanya metode Al-Arba'in, yaitu tirakat 40 hari. Udahlah, yang penting tirakat gitu. Yang penting tirakat. Paham tirakat? Semene tasnya mboten, Pak. Pak. Semene tasnya mboten. Semene tasnya mboten. Tasih. Oh, gimana? Saya mempengaruhi untuk memudahkan kita pemahaman Nabi Syaraf Lugat dengan kami hadirkan metode Al-Arba'in. Metode tirakat selama 40 hari. Konon cerita, tidak ada orang yang mampu tirakat 40 hari secara istiqomah kecuali orang itu akan diberkahi oleh Allah dan akan diberi karomah oleh Allah. Kamu bisa senyum nggak pernah mencucu selama 40 hari. Alhamdulillah. Dengerin.
Makanya yang enak, yang seneng ya. Ya. Kami sodorkan itu, kamu tak ajak tirakat selama 40 hari. Hanya memahami kosakata. Itu pun yang dipahami cuman apa coba? Kalimat doang kan? Cuman kalimat kan? Apa kalimat? Ucapannya satu. Ini saya membuat tulisan. Mari. Membuat tulisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini kacau, atau mesti nak baca Quran kacau juga. Astagfirullah. A'udzu billah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kelihatan kan? Sing keras suaranya keras, sing kalem suaranya kalem. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari bismillah nyampe kulaudro binas. Semuanya itu toh tidak lepas dari sebuah kata, yaitu kalimat. Ya enggak? Apa kalimat? Ucapan satu. Kalimat itu ucapan yang satu. Ucapan yang satu. Saya, namanya kalimat. Duduk, namanya kalimat. Di atas, namanya kalimat. Kursi, namanya kalimat. Paham? Pokoknya setiap satuan-satuan kata namanya kalimat. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Jadi kamu memahami nahwu sorof lugu atau paling ya itu saja. Seperti rumus hidup itu loh. Rumus hidup itu kan yang penting satu doang. Apa coba? Tidak kacau. Makanya Rasulullah pun mengatakan apabila Allah berkehendak kepada seorang hamba dijadikan orang baik, maka dipahamkan dengan sesuatu yang tidak kacau. Tidak itu bahasa kerennya namanya namanya tidak. Nah, namanya indah. Sumarni berarti indah marninya. Soeharto indah hartanya. Soekarno indah pangkat derajatnya. Suparno, Suroto indah pemerataannya. Su itu artinya indah. Makanya kalau ada A sama Su dirangkai asu, itu maknanya tidak indah. Ngomong-ngomong ini usaha Su maknanya tidak indah. Tapi kalau A dirangkai dengan gama, gama itu artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Orang itu kalau tidak kacau pasti hatinya bahagia. Kalau orang itu hatinya bahagia, maka idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Apabila ada orang kesengnya bahagia, kesengnya indah, enak, nyaman, berarti hatinya baik. Tapi kalau ada orang wajahnya jenggureng, jepapuh, mecucu, utune lemeh metu kabeh. Pandangannya itu seperti krok kayak burung hantu. Orang semacam ini biasanya hatinya jelek. Astagfirullah. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau orang itu hatinya jelek, secara otomatis wajahnya jelek, gerak tangannya jelek, gerak mulutnya jelek, pendengaran telinganya jelek, gerak kakinya jelek, nyampe di organ tubuhnya dipenuhi dengan kejelekan, nyampe saking eleke kamare yo elek, ambune ora enak, bajunya kumuh, cara bicaranya acak-acakan. Ini yang asli berawal dari hati yang jelek. Dengerin. Untuk menciptakan semuanya itu yaitu dengan agama. Kunci agama nahwu, sorof, lughat. Miftahul ulum an-nahwu wa sarfu wal lughat. Kuncinya ilmu nahwu, sorof, lughat. Kalau nggak percaya buktiin nih sama.
Nggak ada ceritanya orang yang ahli ngaku sorof lugat hidupnya kacau. Nggak ada. Mereka sudah menemukan sebuah kunci gudangnya ilmu. Apabila mereka sudah menguasai kunci itu, kemudian mereka membuka klik di sebuah gudang, maka mereka akan menemukan bongkahan-bongkahan harta karun. Seumpamanya para ulama-ulama yang ar-rasikhuna fil ilm, mereka mau mengumpulkan harta benda, tentu mereka akan menjadi orang yang paling kaya raya di muka bumi ini, kan? Jangankan ngumpulin, orangnya nggak mau ngumpulin aja didatangkan nama Allah. Apalagi mereka kumpulin, subhanallah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mereka tidak pernah mengikuti hawa nafsunya. Yang dilakukan adalah sebuah ilham-ilham yang digerakkan oleh Allah lewat mata hati-hati mereka. Memahami ini kan, memahami ini. Paling ini yang dipahami kan cuma kalimat doang. Ada berapa kalimat? Ya. Ada berapa kalimat? Ya. Sebutkan. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Makna daripada isim itu nama. Saya nama. Nama siapa Ustaz? Namanya yang ngomong gini orang genawi. Loh, apa namanya Ustaz udah diganti saya? Lu malah ngono itu. Saya itu namanya yang ngomong. Makanya saya kalimah isim. Sebab nama duduk kalimah isim. Sebab di atas nama kalimah huruf. Sebab kursi kalimah isim. Sebab sampai di sini paham? Alhamdulillah. Ngaji gitu yang asik, yang enak gitu. Ngaji rasa susah-susah. Makanya kadang-kadang anak ustad keplek ya. Udah wis ngerti nak muridnya ora iso kon maju. Keplek banget ya. Akibatnya tingres ya. Orang nggak bisa ya disuruh bisakan dulu, nanti kalau sudah bisa baru maju. Konon cerita ngisi wong itu hukumnya haram. Paham ya? Apa tadi Bu? Apa itu artinya? Al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Makanya kadang-kadang ada santri belum bisa tak suruh maju nggak mau. Berarti mereka punya iman. Wis ngerti narai iso akan mangkat mati tekan kene plenge. Dia bocor, dia ngapalno. Malah plenge. Memalukan itu bagian, memalukan orang itu adalah bagian daripada perkara haram. Ono kancamu ngantuk, mbek mangap, mbok potret, langsung kamu jadikan story. Dosa kan? Setiap mata yang melihat, setiap ada orang yang mentertawai, kamu mendapatkan percikan dosa. Itulah makna daripada dosa jariah. Itu kan. Jangan ngisi-ngisi ya. Jangan ngisi-ngisi ini. Yang rapi, yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu indah. Allah itu baik, tidak akan mau menerima apapun kecuali yang baik-baik dan yang indah-indah. Nyampe-nyampe ada sosok seorang lelaki yang sedang berjalan, sedangkan rambutnya panjang mengurai acak-acakan. Lalu Rasulullah pun mengatakan, seumpama lelaki itu mau memotong rambutnya, tentu dia masuk surga. Dakhalal jannah. Saya ngomong seperti ini toh, langsung seketika sopir potong. Sebabnya rambutnya sopir koyok mie ayam. Mie ayam tapi rono saus. Rambut dua. Meh potong dia itu ngebel ibunya. Bu, kesini Bu. Apa nang? Saya pengen foto bareng. Lo kok foto bareng apa? Ada apa? Terakhir Bu, terakhir apa? Apa meh mati? Ini terakhir rambutku panjang. Saya pengen potong. Saya disuruh mau Ustaz, siapa sih nyuruh? Ibunya pun datang.
foto selfie sama si Sofi menjadi sebuah kenang-kenangan foto indah. Masya Allah. Cetak. Kelak foto itu diletakkan di batu nisannya. Ini yang cerita ibunya. Pak ibunya kan datang ke sini cerita, Pak Yai saya di sini disuruh sama Sofi. Loh, ngapain Bu? Anak wani-wani ngurus sama orang tua. Itu loh Pak Yai, katanya sih kenang-kenangan itu rambutnya panjang. Karena masalah rambut panjang, rambutnya panjang semua. Setelah itu potong. Alhamdulillah. Kemarin gantengnya 10%, sekarang menjadi 5%. Kurang. Jadi apa itu isim itu nama, fiil itu huruf itu ilmu itu akan enak, nikmat, bila mana mudah dipaham dan kamu hafal. Dan ilmu harus diulang-ulang terus. Karena ilmu kalau diulang-ulang terus, apabila ilmu itu mengkristal di dalam kolbu, menjadi sebuah kenikmatan yang dasar. Lagi pula, ilmu itu kalau diulang-ulang terus, kemudian ilmu itu mengkristal, maka ilmu itu berubah menjadi pasukan di organ tubuh. Banyak santri yang hafal kitab di dalam kolbunya kecelakaan. Subhanallah, ditabrak tronton. Alhamdulillah, selamat. Motornya nggak ada yang biset, organ tubuhnya pun tidak luka sama sekali. Padahal ketua berat tronton, kepalanya terinjak tronton, diselamatkan oleh Allah. Saya kira ini adalah sebuah cerita. Jubul-jubul saya itu pernah ngalamin sendiri. Semoga kamu tidak ngalamin ya. Gak boleh uji nyali. Kok tak uji nyali ya? Jadi itu Ustaz. Jangan gitu. Pernah suatu ketika saya dari Semarang bawa sepeda motor. Kebetulan saya kalau naik sepeda motor dulu di waktu masih keren. Kalau sekarang kan udah keren. Itu kalau naik motor kencengnya minta ampun. 80 km. Dulu kalau nyetir mobil buantar, sekarang wis tuwa, sadar wis tuwa, rasa gaya. Dulu saya pernah diingatkan sama cah nom-nom gara-gara kebuantaran. Mudun aku, piye kan? Cek kalem apa keras? Hati-hati. Pengen nanti jotos tenan. Kalau saya kan 8 tahun saya belajar ilmu perdukunan. Cuma alhamdulillah orang jadi dukun. Kemarin saya masih banyak orang datang berdukun. Sekarang udah pensiun. Setiap ada orang datang udah nggak bisa. Padahal yang masih bisa. Karena cuma macam-macam tak suandat. Awas. Tak suandat, kendil tak lebokno nang wetengmu, ora iso ditokno. Ini apa pembelajaran itu kalau enak ringan itu nyaman. Yang jadikan tidak nyaman kan gara-gara penyampaiannya sulit. Saya pernah dipesan sama Romo Yai saya, kamu itu kalau ngajar nggak usah detil. Justru semakin detil, kepala santri bisa jadi ngeluh ya. Yang enak, yang nyaman. Itu metode saya itu toh, yang dipelajari itu cuma 5 metode doang. Apa coba? Isim mu'rab, isim mabni, fi'il mu'rab, huruf mabni. Apa? Gampang. Metode saya itu cuma berapa? 5. Sebagian? Isim mu'rab, isim mabni, fi'il mu'rab, huruf mabni. Kamu itu kalau nyuruh sama santri, usahakan dia bisa dulu baru kamu suruh. Jangan pernah memerintahkan sesuatu yang tidak mampu. Jangankan kita lu, Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya jangan memaksakan kehendak. Nanti kalau kamu memaksakan kehendak, no, hidupmu terseok-seok. Hidupmu terseok-seok. Makanya nggak usah. Saya ini dulu dengerin,
Saya sekali punya anak, lalu anak saya adalah pertama perempuan namanya Halimatis Sa'diyah. Saya itu hormat sama Halimatis Sa'diyah, alasannya Halimatis Sa'diyah adalah nama seorang wanita salihah, cantik jelita, alim Allah, alimah, ya. Yang luar biasa akhlaknya. Dia yang pernah dipercaya oleh Allah untuk merawat, mendidik Kanjeng Nabi langsung saat itu saya rental mobil. Langsung saya rental mobil. Bukan karena istri, karena anak. Anak saya kan semuanya namanya Duriyai Kanjeng Nabi semua. Oh ya, carikan Duriyai Kanjeng Nabi namanya. Sodorke langsung anak saya ada. Ini ada Duriyai Kanjeng Nabi namanya Habib Hasan. Masya Allah. Saya punya anak nomor 9. Nomor berapa? Lupa. Saking akeh. Nomor 8 ya? Nomor 8 anak saya Hasan. Ini nanti nomor 10 wis tak rancang. Husain. Tapi gak ngerti anak bawa itu. Tapi biasanya kalau saya ngerancang tuh bener. Istriku tohan, istriku itu nggak percaya dengan ucapan saya. Alah, paling beda mas. Lalu istri saya ke dokter, apa namanya? Saking ini. SG. Kayak wis meteng sih. Insya Allah Mas. Dengan sing ngalami wela ngerti ya. Di USG kan. Setelah di USG. Saya kan di mobil. Istri di dalam nelpon saya. Kak, kesini kak? Kesini. Apa? Tapi kejutan. Ada kejutan terus. Sini. Dalam hati saya, atai itu. Wah, itu kok ditolak ke istriku aku. Mesti istriku ngecam. Dengan berjalan yang agak gemetar. Buka pintu. Assalamualaikum. Ada bidan 3 di dalam. Waalaikumsalam. Oh ini Pak Yai ya. Ini Pak Yai Al-Arba'in. Iya Ibu. Silakan Pak Yai. Suruh duduk. Sambil menunggu komentarnya si bidan. Apa kata bidan? Pak Yai, ini dipamerin di komputer. Ini kelaminnya Pak Yai. Kelaminnya kok gitu Bu? Ini kelamin lelaki. Alhamdulillah. Husain. Hasan. Lu itu apa itu cita-cita yang tertunda. Sebab dulu saya itu punya cita-cita. Setiap perempuan diikuti lelaki 2. Halimatis Sa'diyah, Muhammad, Ahmad, Ali. Aisyah. Aisyah, Ali, Umar. Jadi saya itu cita-cita anak saya itu perempuan 1 diikuti lagi 2. Jadi kalau pergi ke mall itu ada prajurit 2 yang mengikuti. Allah Akbar. Bodyguard. Dadah bisa niru. Jadi kalau anak saya perempuan pergi itu ada pendampingnya 2. Jendela yang namanya Fatimah. Putrinya Rasulullah. Fatimah sudah tak rancang. Fatimah nanti akan diikuti sama Hasan dan Husain. Lahirlah Hasan. Alhamdulillah itu cukur aku. Hasan mesti nikah Husain. Setelah itu lahir perempuan. Kaget aku. Waduh. Bingung saya. Beri nama siapa ini? Banyak ibu-ibu berdatangan, Kiai namanya siapa? Mohon maaf, belum terancang. Yang saya rancang, Husain Ibu. Banyak orang berdatang. Saya itu nyampe bingung, ini diberi nama siapa? Gitu. Lalu saya pun berinjak mengambil air wudhu. Kemudian saya berbaring di atas sepi bed sambil membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Masa alhamdulillah. Saya pun tertidur lelap. Dalam tidur saya berdoa, ya Allah, berikan nama lewat mimpiku, berikan nama lewat istikharahku. Di saat saya tidur, saya melihat Sayyidatina Umamah sedang merangkul Rasulullah di saat Rasulullah sholat. Jadi Rasulullah sholat.
ada sosok anak perempuan. Ada sosok anak perempuan ngerangkul Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi pun berdiri. Anak perempuan itu pun katut berdiri. Dialah namanya Umamah binti Zainab. Umamah putri Sayyidatina Zainab, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umamah itu cucunya, putune Kanjeng Nabi dari anak namanya Sayyidatina Zainab. Saya langsung bangun, kemudian saya duduk merangkul istri sambil saya cium. Yang ini anak namanya Umamah radhiyallahu anha. Ngono kan, jadi anak yang nuruti nafsu. Iya anak jenengane mlungker. Angel Permatasari. Juara kalian. Beri nama itu dari hasil istiara. Jadi anak saya yang nomor 10 ini anak yang tertunda. Nah, terus nanti setelah halo rasa mikir meneh. 10 wis pakai pola. Saya cita-cita anak saya itu 40. Insyaallah. Amin. Dari istri berapa Ustaz? Istri 1. Pikirannya, rasa provokator. Istri saya 1 aja gak tentek. Ya enggak nih? Satu. Kamu seneng Ustaz istrinya 4 apa 1? Dengerin. Kangkang payah kok. WA saya kok. Saya pernah di WA sama Kangkang. Ustadz, kalau Ustadz cita-citanya anaknya 40, mana mungkin Ustadz? Istri cuma 1, nggak bisa lah Ustadz. Saya mohon banget Ustadz, kalau perlu nambah. Kira genah kok. WA-mu tak dono, mbak wis keprungi. Ayah provokator. Paham ya? Ini saya takziah. Nanti dalam ya meratakan ya. Makan. Meratakan ini dulu nggak kayak gini bisa ya. Meratakan ini dulu yang enak, yang nyaman, yang rapi ya. Yang rapi. Pokoknya sing enak. Nanti insya Allah saya datangkan nano SBS. Dan di SBS semua buat yang bagus langsung puasan AC 20 Amin. Jam berapa ini? Pokoknya nggak beli jam 8. Ini sih asli pikiran orang kok jam 8 sarapan. Nanti kalau jam 10 tetap ngaji. Kalau ini belum selesai nanti Neng ngaji di atas ya, di lantai 3 ya, nanti 3 orang. Terus Kangkang menyelesaikannya, sama itu diratakan itu diratakan tanah itu diratakan yang rapi. Ya. Terus itu jangan dibakar lagi ya, dibakar supaya ngono lah. Dimarah ibu. Kayu pikirnya joget ini malah dibakar. Maaf. Enggak saya Bu. Lah siapa? Santri marah bokongkon. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala.